Ketua Federal Reserve Jerome Powell memberikan pidato penting dalam Simposium Ekonomi Jackson Hole pada 26 Agustus 2023 yang mengindikasikan bahwa Bank Sentral akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama untuk memerangi inflasi hingga menuju target 2%. Dalam pertemuan The Fed bulan September, suku bunga berpotensi untuk ditahan di level 5,5% menurut survei CME Group, karena The Fed memilih sikap hati-hati saat memutuskan kebijakannya. Pasar China dibayangi pesimisme investor terhadap outlook ekonomi di tengah kondisi deflasi, pengangguran usia muda, dan masalah likuiditas di sektor properti. Pelonggaran moneter yang dilakukan Bank Sentral China juga mengecewakan pasar. Namun, regulator China telah mengumumkan kebijakan baru untuk mendukung sentimen investor pasar saham dengan menurunkan biaya bea materai perdagangan saham dan mengurangi jumlah IPO. Indonesia mencatatkan transaksi berjalan pada kuartal kedua tahun 2023 defisit sebesar 1,90 miliar US dollar atau 0,5% dari PDB. Defisit tersebut disebabkan oleh penurunan harga komoditas serta perlambatan ekonomi global. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,75% sesuai dengan ekspektasi pasar. Bank Indonesia mengindikasikan fokus kebijakan saat ini adalah menjaga stabilitas rupiah. Rupiah merupakan salah satu mata uang yang mengalami penguatan sejak awal tahun atau year to date 29 Agustus 2023, rupiah menguat plus 1,98%. Bank Indonesia juga menerbitkan instrumen baru, yaitu SRBI atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Instrumen ini mendukung upaya menarik aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi portofolio serta optimalisasi aset SBN yang dimiliki Bank Indonesia sebagai underlying. Lalu, bagaimana dengan pasar keuangan Indonesia? Pasar saham Indonesia masih melanjutkan tren positif, di mana sejak awal tahun hingga 28 Agustus 2023, indeks harga saham gabungan tercatat plus 1,038%. Ekspektasi positif dari investor mengenai suku bunga juga berpengaruh terhadap saham-saham teknologi Indonesia yang selama ini tertekan karena suku bunga The Fed yang terus naik. Jika suku bunga tertahan, harga saham sektor teknologi akan mendapatkan momentum untuk menguat. Selain itu, meningkatnya harga batu bara dunia juga bisa diperhatikan karena memiliki korelasi positif terhadap harga saham emiten batu bara. Imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun mengalami peningkatan dari level 6,2 di awal bulan Agustus yang kini berada pada level 6,4 dengan level tertinggi sebesar 6,7. Imbal hasil yang mengalami peningkatan menandai harga SBN yang turun karena beberapa faktor, seperti defisit neraca berjalan Indonesia sebesar 1,93 miliar US dollar dan kenaikan yield 10 tahun obligasi negara Amerika ke level 4,3%, tertinggi sejak 2007. Bagaimana tips menghadapi volatilitas pasar keuangan? Tentunya tetap berinvestasi dengan alokasi investasi produk yang sesuai dengan profil risiko dan memaksimalkan performance hasil investasi yang lebih sustain. Nasabah disarankan untuk mengakumulasi investasi di reksadana saham, terutama bagi yang memiliki profil risiko agresif yang dapat ditingkatkan secara bertahap. Bagi nasabah dengan tujuan investasi jangka pendek hingga menengah, dapat berinvestasi pada obligasi negara dengan durasi pendek hingga menengah, serta dapat berinvestasi pada reksadana pendapatan tetap pada obligasi korporasi yang mencatatkan kinerja positif. Obligasi dan reksadana pendapatan tetap memiliki risiko fluktuasi cukup moderat dengan imbal hasil optimal.